Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDK, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Antam, ke-9 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 Agi, ke-14 AESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,19% ke harga 6.821 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 9,06 triliun. Naik 1 triliun ya, dari biasanya perdagangan di bawah 9 triliun, 8 triliun, bahkan di bawah itu. Sekarang 9 triliun cukup bagus dan tutupannya di 6.810. Berarti di markdown 11 poin tutupannya. Nggak masalah. Nanti juga hijau lagi besok. Ya, langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, IHSG MACD-nya juga bagus mengarah ke atas. Ini sih strong uptrend. Ini sih peluangnya besar, lebih condong uptrend ya. Walaupun misalnya besok ada koreksi, itu pun nggak masalah. Menurut saya tetap minggu depannya arahnya ke atas lagi ya. Masih sama analisanya, IHSG itu peluang besar memang 1-2 minggu ke depan atau sampai akhir bulan Juli itu potensi besar menguji 6.900 sampai 6.940 itu untuk IHSG. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di 890 terkoreksi 0,55%. Langsung saja ke teknikalnya. Medco lagi berjuang untuk bertahan. Hati-hati nih Medco kalau ada buangan besok Jumat bisa jadi turun. Tapi karena melihat IHSG yang arahnya ke atas, kemungkinan tetap bertahan ya. Untuk Medco, kalau dilihat kondisi seperti ini kan Medco lagi di bawah EMA 20-nya garis merah nih. Dan tapi ya sebagai pertimbangan lain, Medco itu koreksi atau lagi konsol itu volumenya menurun. Nih kelihatan ya, tiap hari volumenya berkurang, berarti kan sellernya udah mulai reda nih. Tinggal lihat besok tiba-tiba ada seller muncul ya. Kalau mau out dulu, kalau mau disimpan juga nggak masalah. Jadi seperti itu ya untuk Medco. Kalau besok bisa tembus 900 sih bisa bagus minggu depan ya. Lihat besok untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang ditutup di 374 menguat 1,08%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Elsa lagi di pucuk juga dan konsolidasi, apakah ini mungkin membentuk pola triangle atau bullish pennant dengan target 400. Sangat berpeluang menurut saya tetap Elsa ini 400 ya. Kalau berminat beli Elsa, supportnya bisa pakai 360. Untuk tren jangka pendek ya, tapi kalau untuk tren jangka menengah atau jangka panjang beda lagi strateginya. Ini jangka pendek, kalau trading swing trade ya. Menurut saya untuk tren seminggu atau 10 hari ke depan ya, kalau gagal bertahan di atas 360 out dulu. Harus bertahan Elsa 10 hari ke depan di atas 360 dengan target arah 400. Ada potensi upside sekitaran 7% lagi dari harga sekarang. Jadi seperti itu, tapi ini kembali lagi disclaimer on untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di 1.340 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. Pegas nggak masalah, rebound besok atau minggu depan rebound. Ya ini swing low aja nih. Ya kalau menurut saya yo tetap bertahan. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih konfirmasi jebol 1.300 baru cut loss juga boleh. Mau hold jangka menengah sampai akhir tahun juga boleh. Ya Pegas untuk tren jangka menengah bagus. Lagi di bottom kan peluang besar sih ditutup. Gap dividen ini ditutup ya. Tapi sabar, itu aja kunci Pegas. Jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di 775 terkoreksi 1,89%. Langsung saja ke teknikal. PGO jebol 800 ya. Tadi dia mencoba rebound namun gagal. Kondisi seperti ini ya sudah terkonfirmasi pola apa handle terbalik dan targetnya ya bisa hitung seperti ini. Ke 700 lagi ya, bahkan 680. Ini kalau dilihat pola seperti ini kan dia mencoba naik namun gagal ya. Peluang besar bisa turun, lanjut. Memang sekarang itu di area support toleransinya ya, bukan support kuatnya ya 800 angka genap. Ini toleransinya 775 nih. Ini kan dulunya juga resisten yang cukup kuat. Berapa kali diuji gagal, baru diuji tembus rally. Tapi mestinya swing low-nya yang di 800, tapi kan jebol. Kita lihat apakah ini koreksi ABC dan toleransinya dipertahankan 770. Kalau dia turun lagi besok 3%,
jelek lah. Untuk PJO kalaupun ada yang nangkap pisau jatuh di 775, selama di atas itu hold aja atau kasih toleransi 3% turun, tinggalin atau 4%. Ya, potensi besar bisa ke 700 atau 680 ini. Karena sudah terkonfirmasi, takutnya sih gagal. Ini jadi support toleransinya ya, harus dijaga oleh PJO. Seperti itu untuk PJO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di 3.380 terkoreksi 0,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MDKA lagi berjuang untuk menembus 3.400 namun terus gagal. Kalau benar ini swing low, harusnya nggak turun dari 3.300 ya. Atau 3.350 inilah. Nah ini ya. Ini jangan turun dari ini. Ini bisa jadi swing low. Tapi kalau dia turun ya gagal. Turun ke bawah dulu. Mungkin membentuk neckline-nya dulu. Swing low-nya yang lebih dalam. Yang toleransinya 3.200 dan baru naik. MDK sudah tercapai double bottom-nya. Jadi ya wajar kalaupun dia ada koreksi turun dulu. Bisa jebol 3.350-nya ya wajar. Seperti itu. Untuk MDK tapi kalau dilihat trennya masih mencoba uptrend. Kalau dilihat dari candle mingguannya, volumenya kecil ya minggu ini, bahkan nggak nyampe setengah, tapi kan masih ada besok. Kita lihat besok kalau ada tarikan sih bagus. Kalau sampai tutup di atas 3.400, 3.500 tuh bagus untuk MDK ya besok. Atau ya dia konsolidasi dulu sebelum naik minggu depan. Bisa seperti itu pergerakannya untuk MDK. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan sampai akhir tahun, harga sekarang juga menurut saya masih oke. Yang penting sabar. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang ditutup menguat 1,32% ke harga 765. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA tiba-tiba udah di 750 aja ya. Perkiraan saya konsolidasi di atas gagal dan turun. Ya dia konsolidasinya di bawah. Kalau kondisi seperti ini ya downtrend nggak? Yes. Kalau dilihat kondisi seperti enggak, tetap bertahan. 750 jadi sandaran. Jebol itu tinggalin. Kalau Bapak Ibu ada yang beli tadi nangkap pisau jatuh, ya itu pas. Jadi besok kalau bisa profit jual atau di hold karena targetnya itu ke 800 atau minim-minim 780 MBMA ya. Jadi kalau seperti ini udah kelihatan false break untuk naik susah. Mungkin akhir tahun bisa, tapi 1-2 bulan ke depan kemungkinan besar MBMA konsolidasi. Dan perlu hati-hati kalau dia sampai membentuk lower low baru, jebol 740, tinggalin dulu. Gitu aja ya strateginya, tapi ini disclaimer untuk MBMA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 770 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. BRPT bagus, tinggal tunggu tembus 780, 800 siap-siap uptrend karena ada potensi besar dia membentuk pola ascending triangle ataupun pola cup and handle. Apapun gambaran Bapak Ibu imajinasi dengan pola-pola saham, tetap aja neckline klasik support resistennya ini yang akan jadi konfirmasi tembus atau EMA 60 garis biru tembus 780 ke atas ya untuk BRPT. Peluang besar. Kalau kondisi seperti ini saya lihat lebih condong ke atas ala BRPT daripada ke bawah. Support kuatnya memang 720. Itu yang harus dijaga BRPT. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Percuma Antam ya. Nikel naik, emas naik, sahamnya nggak kemana-mana. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Antam, tunggu dia kembali ke atas 2000, tutup di atas 2000, sinyal bagus besok kita lihat ya. Tembus 2000, tutup atas itu minggu depan digas, targetnya itu 2120 sampai 2160 ya. Besok tapi harus tutup di atas kalau bisa di 2000. Apalagi lebih tinggi, lebih bagus untuk Antam ya. Level kritisnya, level yang harus ditembus tuh 2000 atau 2020 sekalian, EMA 60-nya garis biru. Bagus tuh kalau besok bisa tembus ya untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6475 menguat 1,17%. Harga nikel, langsung saja ke teknikalnya. Inco ya masih bagus selama di atas 6400 bagus kan. Jadi minggu ini benar-benar naik dia ke atas 6400, harusnya sih bagus dengan neckline yang harus diuji ya. Kondisi seperti ini coba lihat EMA 200-nya di mana nih? Masih jauh ya. Ya sekitaran 6.800 lah arahnya ya. Kalau ini jalan konsolidasinya tetap akan mengarah ke 6.800 sampai 7.000 itu. Ini kalau mampu ya untuk Inco naik sampai akhir bulan dengan potensi upside dari harga sekarang 8%. Sangat mungkin lah. Kalau memang jalan ya.
2 minggu ke depan sangat mungkin dia ke 6.800 sampai 7.000 ya. Yang penting tadi kuncinya jangan turun di bawah 6.400 lagi, atau ya 6.300 ya. Maaf salah tadi, saya ralat 6.300 jebol itu tinggalin dulu ya. Tapi kalau melihat support kuatnya memang 6.000 ya, tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Kalau mau di hold silahkan, mau disimpan jangka menengah juga boleh. Inco nggak harus juga pakai stop loss, karena ya keputusan jual beli kan di tanggal masing-masing. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TINS yang ditutup menguat 1,05% ke harga 955. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TIN kondisi seperti ini dia belum mematahkan trend downtrend 1000. Kalau tembus 1000 sih bagus besok atau Senin ya. Target arah kemana? Minimal 1060 dan ya neckline-nya ini 1165. Nih, dan kebetulan di situ ada EMA 200-nya. Bagus nggak? Harusnya bagus untuk TINS. Menarik kalau besok bisa lanjut rebound. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AKRA yang ditutup di 1455 menguat 0,34%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AKRA juga ya seperti ini gambarannya kalau berminat, tapi kelihatannya kan dia gagal menembus, takutnya ini jadi lower high minggu ini. Hati-hati, walaupun memang dia minggu ini terus membentuk higher low, tapi dia membentuk nih lower high dari high sebelumnya, kecuali besok tembus 1500 rejection, berarti dia nggak membentuk lower high. Tapi kalau besok malah koreksi, dia akan mengarah ke 1400, dan itu harus diuji karena itu akan menjadi neckline cup and handle terbaliknya. Nah, hati-hati. Jadi harga-harga sekarang tuh harga-harga tanggung kalau Bapak Ibu yang punya ya. Tapi kita lihat aja besok bagaimana perkembangannya. Apakah dia mampu tembus 1500 atau minimal tutup di atas EMA 60-nya garis biru, atau jebol EMA 60 garis biru. Seperti itu. Ya, tinggal lihat aja besok untuk AKRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GI yang ditutup di 1920, terkoreksi 0,25%. Langsung saja ke teknikalnya. AGI bisa rebound besok. Mestinya harus rebound karena ini dia baru aja breakout, dan mestinya neckline 1900 dijaga oleh AGI. Menarik untuk AGI, bisa diperhatikan juga besok kalau support quote-nya memang 1875. Kalaupun Bapak Ibu mau untuk swing pendek, mestinya bisa ya. Seperti ini aja reward. Tapi ini disclaimer. Nggak sampai 4% lah cut loss-nya, target profit malah tarik aja 2000 tuh 5% reward 1:1. Kalau ini jalan ya 1-2 hari ke depan, besok Jumat atau Senin. Seperti itu untuk KGI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di 680 menguat 1,49%. Langsung saja ke teknikalnya. ESA lagi konsolidasi setelah dia breakout dari pola cup and handle, tapi ya takutnya sih tiba-tiba dibuang itu aja ya. Harga sekarang tuh jauh dari supportnya itu 650, hampir 4% lebih ya, hampir 5% lah, bisa 7% cut loss-nya kalau dia jebol. Tapi trennya bagus, lihat besok aja gimana, ada buying power nggak. Kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana melihat buying power, beli buy on weakness, buy on support, nggak harus saham-saham gorengan yang volatilitas tinggi tertrainer, tapi bisa digunakan teknik yang saya ajarkan di kelas scalping itu di saham swing trade, saham second liner, big cap, tapi ya time frame-nya yang berbeda, kecepatan untuk mencari profit dan stop loss-nya. Ya, kalau saham-saham gorengan lapis 3 kan bisa dalam hitungan detik, menit, bahkan setengah jam, 10 menit kan bisa. Tapi kalau saham-saham yang cukup lambat pergerakannya ya bisa 3 jam atau besok ya, tapi polanya tekniknya itu sama, cara entry-nya. Kalau tertarik itu belajar di kelas scalping Borneo Trader di hari Sabtu besok tanggal 15 Juli ya. Bisa daftar, klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping. Seperti itu ya. Untuk ELSA, kalau kondisi seperti ini mestinya sih masih bisa naik. Ini konsolidasi, tapi perhatikan kalau sampai gagal bertahan di atas 640 tuh false break ya. Pokoknya besok ya jangan koreksi. Apalagi jebol 640, 650 tuh ya indikasinya gagal false break untuk ELSA. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di 915 menguat 2,23%. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL hari ini open gap up tapi malah dibawa turun, dan dia bagi dividen kemarin nggak besar, 2% lumayan ya. Hari ini udah nutup kan, ya udah mantep. Dan ya ini mestinya swing low 880 harus dijaga. Kalau gagal bisa double bottom tapi turun dulu ke 750 ya. Jadi seperti itu.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.